sekarang gue lihat banyak orang yang penting berdiri nih coffee shop gue. Tapi yang beli siapa nggak tahu, ntar dulu yang penting gue bisa story. Kita aja dari creative agency tiba-tiba pernah handle untuk jadi EO. Ya kenapa? Mindsetnya adalah profit. Founder itu kan passionate banget terhadap apa yang mereka kerjain kan. Kenyataan pahitnya adalah nggak ada yang peduli sebenarnya. Nggak ada yang peduli samsek. Kalau yaudah kita maksain deh, yaudah deh kali ini marginnya cuma 20% gitu. Ujung-ujungnya pasti habis bos. Most of the time. Tapi sekalinya lu struggle buat bayar salary, lu langsung ngerasa kecil banget. Orang pulang tenggo tuh salah gitu. Iya. Padahal enggak bos, enggak kenapa-napa sih menurut gua. Asal emang ya lu udah selesai kerjaan lu. Kenapa lu ngerasa uncomfortable buat jualan service lu? Karena sesimpel produk lu tuh yes, halo teman-teman semua. Hai. By the way ini lagi hujan deras sekali di Betul. kantor Creative Era. Suasananya mager ya. Ngantuk ya. Ngantuk ya. Ada beberapa anak kantor kita juga yang belum datang. Tapi gak apa-apa, nanti kita cut-cut aja. Aman. Jadi gini Sol, hari ini gua ada topiknya itu tentang mental game sebagai founder. Iya. Jadi gue ngeliat kemarin di Instagram, kalau gak salah Instagramnya @founder gitu ya, gak pakai E. Jadi dia ngebahas tentang kayak banyak banget orang yang sebenarnya mau jadi founder, mau jadi business owner, apapun itu industrinya. Cuman mereka quit too soon karena mereka gak siap dan gak tahu ternyata mental game-nya ternyata berat juga. Iya. Gitu. Nah makanya kayak biasa gue list 10 mental kali ya yang kira-kira lu harus siap gitu. Iya, jadi 10 mental yang sebenarnya ini pelajaran dari gue dan lu lah Sel ya. Nanti gue akan tanya-tanya Ansel juga gitu ya. Mungkin kita langsung aja kali ya. Boleh. Biar mungkin teman-teman bisa tahu apa sih yang gue maksud gitu loh. Supaya lu bisa ready juga. Oh ya balik lagi nih sharing-sharing aja ya. Sharing-sharing aja. Jadi ini gak ada ngajar-ngajarin ya. Jadi ini intinya pengalaman-pengalaman yang udah dilalui aja lah. betul banget bro, betul banget. Dan FYI juga gue baru sadar ternyata ada newcomers juga di subscribers kita. Jadi banyak yang baru nemu channel ini juga gitu loh. Welcome. Ya. Dan buat judul-judul udah kali komennya. Ya itu kayaknya semua konten sekarang ada judul deh. Inti kayak gitulah ya. Nah, dan kita juga buat yang baru kenal, kita dari industri kreatif ya. Jadi Creative Era ini sebenarnya advertising agency dan production agency. Jadi ya basis pengalaman kita dari industri ini. Iya. Langsung aja ya yang pertama. Kalau misalkan lu sebagai person gitu ya, sebagai orang. Tapi lu kalau misalkan dikasih feedback, terus lu tuh baper. Menurut gue gak usah expect lu bakal jalan lama sih Sol. Setuju gue. Itu bakal berat banget sih. Iya. Karena kayak gue sama lu aja kan kita ngelakuin banyak banget kesalahan kan. Tapi kayak kalau misalkan gue di feedback lu mestinya gini. Gue akan udah gue nurut. Karena kan pasti orang lain ngeliat gue lebih tahu kan blind spot gue. Tapi ada beberapa orang yang dikasih feedback dia malah kayak makin batu, ngerti gak? Makin ego. Nah orang-orang yang kayak gitu menurut gue gak akan bisa kemana-mana. Akan sangat susah. Setuju sih gue kalau itu. Gue nanya lu satu ya, apa feedback yang paling yang lu dapet dan lu ngerasa anjir parah juga ya gitu, tapi ya udah lu handle aja dengan baik gitu. Ada nggak salah satu feedback yang lu pernah dapet dari gua atau dari semua yang lu pernah kerja bareng? Kalau yang paling gue inget ya, yang paling gue inget itu, Gitulah. gue tuh orang yang lumayan cepat untuk nge-react. Oke. Iya, maksudnya kayak ada masalah atau ada apa gitu. Bilang lah, gampang deh, gampang cepet react misalnya di problem gitu ya. Yes. Gue cepet nge-react, terus kayak yaudah solusinya apa, langsung sih. Tapi sebenarnya nggak salah sih menurut gue untuk ada masalah, ada problem, nanti kita solve-nya dengan kayak gimana kayak gitu. Iya. Cuman mungkin di gue itu menurut gue terlalu cepet aja, yang sebenarnya kalau mungkin lu tahan dikit gitu ya, lu kasih room untuk berpikir, solvingnya lebih baik. I see. Kayak gitu. Lu ada nggak feedback yang menurut lu filter gitu loh? Kan nggak semua feedback lu mesti terima juga kan? Betul. Kalau buat lu pribadi, feedback mana yang lu terima, feedback mana yang lu iya-iyain aja sama yang lu ignore sama sekali gitu? Versi lu. Sebenarnya pasti itu ada banyak ya sebenarnya menurut gue. Ada beberapa feedback yang menurut, jadi gini, gue sih tipe orang yang kalau gue dapat feedback itu gue pikirin dulu nih. Oke. Sebenarnya bener apa enggak? Karena menurut gue ada aja kan orang yang ngasih feedback tapi ya sekedar ngasih aja. Tapi sebenarnya lu sendiri nggak tahu di dalamnya seperti apa. Betul. Gitu. Misalnya
gampang deh di bisdev kita gitu misalnya. Gua, lu sama orang bisdev kita gitu. Iya. Dia kasih feedback, Lagi lu harus kayaknya untuk ini kita lagi nggak bisa, dari lot ini kita nggak bisa cari klien lagi deh. Maksudnya kita nggak bisa terima klien lagi dulu deh. Ya terus tapi kondisi yang tahu realnya adalah gue dan lu. Iya. Apakah feedback itu bisa gue terima gitu. Iya, iya. Karena emang sebenarnya utamanya bukan profit juga kok gitu. Emang kalau emang masih bisa ya oke. Tapi kalau emang bener nggak bisa, gue dan lu akan ya udah aja kan. Yes. Gitu. Karena beda orang pasti akan beda sudut pandang. Pasti. Kayak karena beberapa kali pun juga kita tahu nih oke, load di kantor lagi full banget. Iya. Kita udah nggak bisa masukin pitching lagi, masukin kerjaan lagi. Tapi kalau ngomongin income statement kurang. Iya. Gitu kan sebenarnya. Lagi bulan itu KPI belum mencukupi. Iya, Ujung-ujungnya iya, gue dan lu yang handle kan. Iya. Kita tetap masukin project tapi yaudah gak apa-apa. Gue masukin project tapi gue gak involvein anak-anak deh. Gue Iya. dan lu gimana cara ngatur supaya project baru tetap jalan. Iya. Kayak gitu. Pitching sendiri Pitching gitu kan. sendiri. Ya udah kalau emang harus vendor lain juga vendor lain kita sendiri yang ngurus gitu. Yes, gue ngerti sih. Karena sebenarnya poin satu ini penting banget gini, pentingnya untuk kita tuh bisa cukup rendah hati buat terima masukan gitu loh. Karena banyak orang yang misalkan lu bikin suatu restoran gitu ya, terus lu di komen. Gue ngeliat kadang-kadang kayak ya lidah lu aja yang gak cocok sama masakan gue gitu. Banyak soal yang kayak begitu gitu loh, sayang menurut gue. Karena biasanya yang maju banget ya adalah justru yang dengerin kliennya. Betul. Atau yang dengerin customernya. Gue pun kalau misalnya ada feedback dari klien segala macam ya gue akan dengerin banget gitu loh. Karena itu bakal jadi improvement buat gue ke depannya gitu loh. Karena itu pasti blind spot yang gue punya. Kayak gitu sih. Jadi jangan sampai lu sebagai founder merasa paling benar terus. Betul. Karena lu hanya bisa improve ketika lu dapat feedback. Kayak gitu. Itu yang pertama ya, gue rasa cukup ya. Jadi intinya ya hindari ego lah. Nah yang kedua ini gak kalah penting sebenarnya. Nah, jadi banyak orang yang mau jadi founder atau bikin usaha itu karena dia berandai-andai pengen banget jadi bos. Pengen banget kayak ya gue punya tim terus kayak gue leadernya gitu kan. Tapi itu semua cuman berlaku sampai di titik dimana pas lu mau misalkan gajian atau lu mau bayar salary segala macam dan lu gak ada cashnya. Jadi lu baru humble, anjir ternyata susah juga ya kayak gitu. Nah itu sebenarnya kayak ini aja sih, realita aja bahwa kalau misalkan tujuan lu untuk mau jadi leader, tujuan lu mau punya tim dan punya wah semua orang yang ada under lu gitu ya. Lu bakal diuji nanti sih pas lu gak mampu untuk afford mereka semua. Kayak gitu, makanya lu sambal dari awal. Pertanyaan gue adalah apa sih sebenarnya something tentang being a boss ya atau leader lah. Bos kayaknya negatif banget gitu ya. Leader lah di suatu company yang sebenarnya jarang orang lihat gitu. Kan orang lihatnya kayaknya gila Hansel enak banget nih ABC ya ngikut segala macam kan. Tapi apa yang sebenarnya orang nggak lihat? Sebenarnya ini baru banget, bener-bener kemarin. Itu gue tuh selesai olahraga tuh gue ngopi sama temen gue. Beda umur di bawah kita, dia lagi ambil S2. Terus tumben? Iya, terus dia nanya, biasanya gue mau om-om ya. Iya, biasanya lu sama om-om. Biasanya gue 30-an, 40-an gitu. Ini kelahiran 2000, ya. Gue ingat banget. Dia nanya, sebenarnya kita tuh awalnya kayak gimana, apa dan lain-lain kayak gitu. Terus ya yang dia lihat kan, gue kayak yaudah kayak kemarin gue cuti ke lu, gue bilang gue mau race di Surabaya dan lain-lain kayak gitu. Intinya dia nanya, kok bisa? Dia bilang kayak gitu. Itu sebenarnya kan yang hanya dilihat orang aja kan. Sebenarnya lebih ke situ. Tapi di luar dari itu kayak kemarin lu ngerjain decking, gue bener-bener dari Senin tuh gue ngerapin duit. Iya, gue ngerapin duit, ngerapin apa dan lain-lain. Gue tahu terutama juga karena gue kemarin road trip. Jadi lumayan tuh satu hari gue kebuang banyak banget gitu. Sampai sana juga jujur gue udah capek kan. Jadi gue pikir udah deh Senin gue update semuanya, gue inin duit apa, semuanya bener-bener tuh sama finance kita, sama project manager kita kayak gitu. Banyak yang orang itu nggak tahu adalah kelihatannya aja gitu kita sebenarnya cuma di jam kerja. Padahal sebenarnya kayaknya gue bilang selain tidur sih gue agak lumayan mikirin kerjaan terus sih. Betul. Apapun itu gitu. Libur lebaran kurang apa lo gue ganggu gitu sebenarnya. Padahal itu lu lagi hari besar lu apa dan lain-lain, tapi kayak yaudah gitu, tapi mau gimana gini pasti akan gitu terus gitu. Gue nggak tahu itu sampai kapan, apakah memang itu soalnya pertanyaan teman gue tadi itu juga kayak kan gue cerita kayak gini kan terus dia bilang menurut lu Mas, dia bilang gitu apa solving problemnya? Kata dia kayak gitu untuk lu lebih bisa santai dan kayak nggak segitunya, dia bilang kayak gitu. Gue bilang gue masih no idea karena mungkin karena gue dan lu termasuk lumayan involved banget di operation, di keuangan, di HR, hampir semuanya kayak gitu gue bilang.
Kalau bilang lah kita tambahin satu HR, tapi ya ujung-ujungnya di finance juga gue malu masih. Iya. Mungkin bisa, tapi ya semuanya harus di fulfill. Tapi by cost mungkin sekarang belum worth it kayak gitu. Iya. Ini sebenarnya poin ini kan balik lagi ke Hansel bilang ya, banyak banget yang orang nggak lihat sebagai leader gitu loh. Mungkin kalau di case ini yang paling nampar gue adalah lu ngerasa superior most of the time, tapi sekalinya lu struggle buat bayar salary, lu langsung ngerasa kecil banget. Lu langsung ngerasa kayak gila semua orang mau ngedemo ke lu kan. Ada gak asal momen kita di Creative Era sempet mungkin kayak sedikit struggle financially, terutama case-nya kalau di sini untuk salary gitu. Pernah gak kita sampai kayak anjir lah ini belum cair semua gitu. Oh pernah dan beberapa kali sih. Berapa kali ya? Pernah dan beberapa kali. Even tahun ini ya? Even tahun ini juga. Tahun ini tahun lalu ada aja kayak gitu. Iya. Gue masih bingung. Maksudnya kalau di sini mungkin yang pernah nonton di episode sebelumnya bilang, iya katanya safety netnya harus tinggi apa dan lain-lain. Tapi ada di satu episode gue tuh gue ngomong ke Ogi, gue bilang gue pengen nggak tahu safety netnya harus di berapa. Iya. Ya puji Tuhan alhamdulillahnya karena project masuk terus. Yes. Berarti nalangin lebih banyak lagi kayak gitu kan. Termin payment. Ya contoh lah ada klien kita bilang 60 hari pasti di remind di 60. Gue gak ngerti pakai bahasa apa. Intinya seolah-olah sebelum 60 hari. Iya. Gitu. Itu yang gue bingung gitu. Mau diprotes juga mau sampai mana kayak gitu dan lain-lain. Ya gue bingung aja kan. Nah banyak banget waktu atau enggak ya yang terjadi gitu. Ya contohnya gini lah, anak-anak gak ada yang tahu kok. Kalau di hari gajian itu gue dan Augie gak gajian. Kayak gitu kan. Sempat. Ya kayak gitu. Sempat seperti itu. Jadi ya kesulitan itu ya benar-benar cuma gue doang sih yang tahu. Iya. Gue gak tahu sih di luar sana apakah agency atau creative workers yang lain ngerasain deh. Tentang term of payment agak out of topic dikit ya. Karena menurut gue ini rada lumayan sedikit ganggu cash flow perusahaan yang small to medium size kali ya. Kalau yang gede mungkin udah banyak reserve cashnya. Tapi belum tentu juga sih. Cuma kita mungkin oke lah bisa dibilang medium lah ya. Gak gede gitu. Tapi gue lumayan keganggu dengan cash flow problem itu sih Sol. Dengan payment klien yang bener-bener semau-maunya. Tapi apa ya, maju salah mundur salah karena kalau misalkan ditolak pun juga kita gak dapet kerjaannya. Tapi kalau misalkan kita terima pun kita harus modalin dan dibayarnya 90 hari, 60 hari. Itu pun 60 hari bukan dulu dari submit. Dari mereka mau-maunya kapan aja. Ngemasukin ke sistemnya gitu kan. Kayak kemarin yang lu bilang ada satu case itu kayak gitu. Jadi sebenarnya gue bisa bilang Creative Era kalau misalkan berdiri hari ini ya dengan project kayak sekarang tapi dengan leads ya. Leads itu adalah project yang masuk gak kayak sekarang. Gue bisa bilang kayaknya untuk survive kecil salah kemungkinannya. Karena apa ya, lu nalangin banyak banget tapi project yang masuk kan betul agak-agak mandek gitu kan. Kalau kayak dulu. Cuman kalau sekarang ya oke lah ada yang masuk terus-terusan. Jadi kayak kita terus bisa nalangin dari DP, dari apa segala macam kan. Cuman gue gak kebayang aja sih orang yang baru mulai hari ini. Gila sih, kasihan banget sih. Untuk bisa main di level yang korporasi gede ya. Kalau mau yang UMKM sih bisa aja gitu. Ya paling solusinya ya adalah ya berarti lu harus punya financial literacy ya. Bagus banget. Bagus banget karena di tahun 2018 itu gue lupa sih kita pernah share atau enggak. Gue dan Augie itu Creative Era hampir gak pernah chipin modal. Gak pernah sama sekali. Tapi kalau misalnya di detik ini sekarang kita mau buat CDA, gue malah harus share berapa per orang? Gak bisa ya. Gila gede banget. Gak mungkin gitu loh menurut gue. Oh ya itu bener sih Sol. Kan iya logiknya gitu ya 2018 itu gue malu untuk modalin Creative Era ini adalah lu bawa project, gue bawa project. Yes. Itu bisa hidup. Bisa hidup muter terus. Bisa muter terus, ngegulung terus. Kalau sekarang detik ini kita gak punya ini, terus gue ngopi sama lu, gue bilang Yugi bikin agency. Gue bilang wah gitu. berat. Kita harus chipin berapa? Buset gede banget menurut gue. Gede banget. Kayak gitu. Tapi gue ngerasa gak tau ya, mungkin gue denial pada awalnya, cuman gue ngerasa sekarang kayak ke industri kreatif udah mulai kerasa sih. Struggle ekonomi ya, ngerti gak sih? Karena semua klien kita tuh kayak ngejaga cash flow masing-masing. Jadi mereka ngorbanin ke vendor ya, gue gak tahu bener apa enggak ya, tapi Creative Era ngerasain itu gitu loh. Walaupun sebenarnya kalau dari segi demand gue ngeliat ya Sel, atau topik lagi, sebenarnya masih banyak kok. Project kita sebenarnya syukur-syukur alhamdulillah puji Tuhan banyak. Ya cuman ya cash flow problem ini. Betul. Untuk newcomers, wah menurut gue kelar sih, susah banget. Lu mesti punya papa yang kaya banget untuk modalin project lo. Kalau enggak, ya susah. Oke itu ya, itu yang nomor 2 ya. Jadi humble kalau misalkan lu bermimpi buat jadi founder hanya cuma mau jadi bos, lu harus mikir kebalik sih. Karena lu sebenarnya justru kerja buat semua orang. Itu yang nomor 2. Nomor 3, itu adalah, nah ini adalah sebenarnya advice yang
apa ya, yang agak against sama kampus gue so. Tapi gue tulis aja di sini. Jadi kalau misalkan bisnis itu nggak making money, itu bukan bisnis namanya. Itu cuman hobi gue bilangnya. Jadi emang topik kali ini kita agak kasar sedikit ya. Karena kesel gue. Jadi kayak lu banyak orang yang sekarang bikin usaha kan. Tapi mereka gak terlalu pikirin profitabilitasnya so. Padahal menurut gue itu nomor 1. Hampir tiap hari kita tuh buka Excel kita tuh tentang finance doang kan. Yeah. Gak pernah tuh yang kayak tentang kreatif-kreatifan tuh ya nomor 2 gitu loh. Cuman sekarang gue lihat banyak orang yang bikin usaha yang penting udah jadi dulu branding yang keren. Terus kayak yang penting berdiri nih coffee shop gue. Ya kan? Tapi yang beli siapa gak tahu, ntar dulu yang penting gue bisa story gitu kan. Itu orientasinya sekarang gue sering lihat sih. Kayak gitu. Nah kalau menurut lu pribadi nih, apa sih definisi dari sebenarnya real business versi lu gitu? Oke, bisnis kan ada lu bisa produk, lu bisa service. Iya. Gitu ya. Tapi gue setuju dengan lu sih, karena kalau gue nggak tahu ya, mungkin orang yang kayak gitu mungkin karena backgroundnya, backup plan-nya banyak kali Gi. Mungkin ya. Maksudnya dalam arti ya kalau lu udah buka bisnis terus hanya untuk keren-kerenan lah atau tren-trenan doang, profit tuh ya nomor 2 lah gitu misalnya. Untuk pengakuan aja gitu, ya mungkin backup plan dia banyak kali menurut gue gitu. Tapi kalau gue dan lu, kita aja dari creative agency tiba-tiba pernah handle untuk jadi IO. Pernah. Ya kenapa? Mindsetnya adalah profit masalahnya. Betul. Bahkan next week aja kita ngisi workshop. Iya. Profit gak? Profit gue bilang. Lah terus gimana, gue gak bisa gitu sih. Jadi ya lu dulu gak sempet datang kan yang gue sempet bikin F&B kaki 5. Iya gak sempet. Gue gak cari keren-kerenan, yang gue cari profit. Iya. Gue bilang, gue bertiga, dia bilang kita mau di ruko apa kaki 5? Kaki 5 ya gue bilang. Setuju. Tendaan. Karena di saat itu ya trafficnya tinggi apa dan lain-lain. Gitu. Walaupun 3 bulan gulung tikar, tapi 3 bulan itu gue profit. Iya. Betul. Karena ini ya apa, orientasi orang tuh suka kebalik selalu. Iya. Yang penting mikirin fasad dulu. Betul. Padahal kalau gue bikin usaha, apakah gue bisa make sure ini profit apa enggak, itu kuncinya kan. Betul, karena menurut gue kayak ya mungkin banyak ke gengsi kali ya. Kayak itu aja tuh ada yang nanya ke gue, lu kenapa gak sewa ruko Sel? Kenapa lu mau di kaki 5? Terus gue cuma kayak, ya gue cuma mahasiswa, tahun ketiga, gue bilang itu lu mau duit dari mana juga nyewa ruko gitu loh. Nggak ada juga dan terlalu risky aja menurut gue. Setuju. Lu cuma bayar kaki 5 berapa, ya udahlah gue pikir kayak gitu. Kalau emang itu bisa pindah ke ruko, gue lebih bangga terhadap itu. Dibandingkan gue langsung di ruko gitu. Iya. Itu alasan juga kenapa kita di sini sih. Kantor kreatifnya kan sekarang ada di Kemang Raya kan, Kemang Raya Selatan. Gak di gedung, gak di mana. Tapi sebenarnya kalau misalnya kita mau pindah juga bisa-bisa aja. Bisa lah, kayak yang kita kan pernah tuh yang ke Dharma Wangsa, lu ingat gak? Iya. Kita lihat ada kayak gedung gitu lah ya. Iya, kayak gedung gitulah, karena dari relasinya Augie nawarin untuk kita ke situ. Gue sama dia sih happy ya jujur ke situ. Iya. Wih keren banget gue bilang, di hook, full kaca, ngelihatnya bagus banget. Lantai tinggi. Keren gue bilang. Tapi pas hitung-hitungan bisa sih. Cuman kayak sini juga masih cukup. Betul. Gitu kan sebenarnya. Iya, itu cuma ngasih makan ego aja. Iya. Kita sempat mau di TB Simatupang juga kan di salah satu gedung di sana. Tapi gue tahu itu cuma ngasih makan ego kita doang. Betul. Oke, kantornya di mana? Di sini, bro. Lantai sekian puluh. Tapi sebenarnya secara profitabilitas ya itu nggak bikin nambah lo duit. Iya. Sedangkan di sini kita bisa 24 jam buka terus. Iya. Bisa ngapain aja dan betul. So far sih harusnya pada senang-senang aja ya karena parkir gratis, apa gratis, jadi kayak semua punya kita. Kayak gitu, walaupun gak di gedung. Ya itu salah satu bukti bahwa kita pun nerapin itu ya, profit first. Kayak gitu. Nah, lu ada gak saran buat orang-orang yang mungkin masih, nih di kreatif sering gila sih menurut gue. Pikirannya itu masih hobi banget. Jadi kayak gue ngerjain freelance atau foto atau video itu masih hobi banget basisnya. Gimana caranya buat dia bisa shift kayak, kalau misalnya lo mau kerja lo udah gak bisa punya mindset yang hobi lagi. Lo harus punya entrepreneurial mindset gitu. Atau business mindset gitu. Apa shiftnya menurut lo yang perlu mereka lakukan? Sebenarnya shift dari hobi ke entrepreneur mindset menurut gue, kalau gue sih dulu karena kepepet sih. Kepepet ya? Iya, kalau gue ya. Maksudnya kayak dulu gue hobi fotografi, ya udah as a hobi aja. Lama-lama melihat suatu peluang untuk bisa dibayar lah, baru nanti kita naik lagi sampai kayak sekarang kayak gitu. Menurut gue sih pasti tiap orang akan beda-beda. Iya. Sebenarnya kayak gitu. Ada aja ya udah lu mau terusin sebagai hobi aja yang ya nggak masalah. Mungkin lu nggak perlu source of income dari situ, kayak gitu kan. Tapi kalau elunya sendiri dari segi ekonomi membutuhkan,
kayak gitu, ya harus coba mengubah mindsetnya itu sendiri sih menurut gue. Iya, gue sih mikirnya gini ya, kayak hobi itu kan berarti kan lu ngelakuin sesuatu biar lu seneng kan. Misalnya lu suka fotografi, buat freelancers nih, kalau misalkan lu suka fotografi atau videografi, terus lu kerja karena lu seneng kan video ini. Iya. Tapi kalau misalkan lu kayak gitu terus, lu akan terjebak di mindset hobi terus gitu loh. Sehingga lu susah buat scale up. Tapi kalau misalkan lu mau bener-bener scale up, ujung-ujungnya lu punya rate lebih tinggi, terus lu punya tim, lu punya kantor, lu punya semuanya, lu harus nge-shift dari yang hobi tadi ke bisnis mindset gitu loh. Dengan apa? Dengan cara lu berpikir dari perspektif siapa yang hire lu gitu loh. Iya. Contoh, kita punya studio nih sekarang. Ini studio kita ini kita mau renovasi kan. Nggak renovasi gede sih. Tapi berdasarkan apa? Berdasarkan kebutuhan dari market yang selama ini sewa. Iya. Iya kan? Betul. Kita bikin ini, ternyata gak ada yang pakai Ternyata orang yang sewa lebih penting, ternyata lebih penting apa. Nah kita adjust ke siapa yang nyewa. Apakah gua sama lu suka belum tentu. Tapi apakah itu bakal laku? Jelas laku. Betul. Karena kita dengerin mereka. Iya. Itu sih poinnya. Itu ya kurang lebih ya. Buat yang making money. Betul, yang nomor 3 ya. Nomor 3 ya. Oke. Gue lanjut lagi ya. Lanjut. Nah yang nomor 4 ini sebenarnya agak berhubungan sama yang nomor 3 tadi. Cuman bedanya adalah ini lebih ke gini loh. Kadang-kadang kan founder itu kan passionate banget terhadap apa yang mereka kerjain kan. Iya. Tapi fun fact-nya ya, bukan fun fact sih. Ini kenyataan pahitnya adalah gak ada yang peduli sebenarnya. Gak ada yang peduli samsek. Lu bikin kayak behind the scenes keren apapun. Ini konteksnya di kreatif bisnis ya. Terus lu kayak sharing ilmu, sharing apa. Lu passionate banget itu bener-bener gak ada yang peduli sama sekali. Gitu loh. Kalau case-nya adalah lu mau ngebangun bisnis ya. Karena ujung-ujungnya scoreboard. Gue bilangnya scoreboard nih ya. Atau kayak papan skor lu. Itu yang bikin lu naik adalah bener-bener cuman profit dari kantor lu doang. Iya. Karena gue kadang ngeliat kayak, Instagramnya keren banget nih, timnya solid banget nih, outing segala macam. Tapi kalau misalkan nggak make money, nggak profitable, itu lu bakal kalah sama yang biasa-biasa aja, tapi kliennya banyak. Jadi maksud gue gini sih, kayak orientasi atau ini kan kita ngomongin mental kan, buat para founder. Jadi keren-kerenan itu nomor 2 gitu loh. Lu make sure bisnis lu bisa jalan dulu, baru lu bisa bikin kayak branding-brandingan yang gimana-gimana. Kalau gue sih sama Asal kayak gitu loh. Nah yang nomor 5 gue lanjutin ya. Karena nomor 3, 4 lumayan nyambung kayak gitu. Nah yang nomor 5 ini adalah. Ini pentingnya kacau menurut gue. Kalau misalkan lu nge-treat usaha lu itu kayak side hustle. Hasil yang lu dapatkan juga kayak side hustle. Contoh misalkan lu kerja di suatu company 9 to 5. Terus lu kayak. Berarti kan lu punya side hustle kan. Lu usaha segala macam ya. Hasil yang lu dapatkan dari side hustle lu itu. Bakal sebanding sama effort yang lu keluarin. Jadi kalau misalnya lu all in, hasilnya menurut gue juga bakal all in ke lu juga. Ini kayak gitu. Kenapa menurut lu orang yang all in di suatu usaha hasil bener-bener hidupnya tuh depend sama bisnis itu ya? Kayak kita di Kreatif kan sekarang all in kan. Kita gak kerja di mana-mana gitu. Kenapa tuh cenderung malah jauh lebih maju daripada orang yang mungkin nyambi 1, nyambi 2, nyambi 3. Menurut lu kenapa penyebabnya? Menurut gue penyebabnya kalau dari gue dan lu ya. Iya. Kalau gue gampangnya ngeliatin aja sih, source of income kita kan utamanya dari sini ya. Iya, dari kantor ini. Dari kantor ini. Ini kantor jalan ya kita jalan. Iya. Kayak gitu kan. Ini kantor stop ya kita stop. Intinya sih gitu sih. Dan ketika lu all in sih menurut gue, ketika lu all in, balik lagi gak terserah reasoningnya itu apa. Misalnya lu mau all in gitu ya. Ketika lu udah all in ya pasti akan lu kerahin seluruh energi lu. Seluruh tenaga lu, seluruh waktu lu, effort lu semua kan lu semaksimal mungkin akan ada di sini. Iya. Gitu. Balik lagi kalau misalnya kayak elunya ada A, B, C, D gitu. Bilang lah ada 4 kayak gitu. Kapasiti lu 100%. Ya lu kan lu bagi kan. Iya. Antara 25, 25 atau enggak ada satu yang 50. Pasti kelihatan tuh. Yang effort lu lebih tinggi persentasenya. Ya kan pasti progresnya lebih tinggi. Iya. Siapa yang ngomong kalau misalnya lu punya suatu usaha tapi lu nggak ketekin usaha lu, itu tuh nggak bakal jalan ujung-ujungnya. Karena problem di bisnis itu tuh datangnya tiap hari dan random kan. Dan kalau misalnya lu nggak present, lu kayak ya udah gampang dikibulin, gampang apa, dan fokus lu bener kata lu tadi, lu ngebagi 25% ke satu, 25% ke dua. Jadi kayak lu ngebagi fokusnya aja. Atau gitu. Atau gampangnya gini aja deh, kita sekarang yang gue jalanin sama Ogi kan yang bareng itu adalah Creative Era sama ini di Kala Studio gitu. Ada beberapa period of time yang gue sama Ogi lagi fokus banget ke Creative Era, ini di Kala kayak mati suri. Oh iya bener. Ya gitu, mati suri. Untuk di sosial, kita kerjain digital, di bisnis kita sendiri aja gak jalan digital ya. Iya. Kayak gitu kan.
baru ada beberapa waktu lah yang kayak gitu. Ketika tiba-tiba kita ngerasa, kok ini sepi ya kayak gitu. Baru gerak tuh. Setuju. Gitu. Ya kenapa? Ya karena pas itu 100% capacity gue, 100% Augie, ya full semuanya tuh di CDA. Setuju. Nggak ada sama sekali yang ngurusin ini. Bener banget. Kayak gitu. Karena apa ya, si Evelyn pernah bilang tuh, jadi kayak energinya suatu usaha atau suatu bisnis, itu gerak kalau misalkan foundernya juga gerak gitu loh. Di Kala Studio ini contohnya, ini kan sempet kayak mati suri kan. Tanya Mas Dul lah, yang sewa dikit banget. Cuma belakangan ini mungkin kerasa ya, banyak yang nyewa lagi. Kemarin ada Tasya Kamila, terus kayak ada podcast-podcast banyak. Karena ya kita mulai untuk gencerin lagi, mulai untuk renov, mulai untuk ngerapin sosial medianya. Jadi gue ngerasa usaha kita tuh bener-bener jalan ketika lu beneran turun. Tapi kalau lu cuma delegate doang, terus lu kayak ngopi gitu ya, udah susah sih nggak bikin jalan. Karena yang punya sense of bisnisnya tuh cuma lu, gitu loh. Susah banget kayak gitu ya. Jadi kalau misalkan lu punya usaha, saran gue lu harus all out ke sana. Bukan berarti lu harus cabut dari kerjaan lu, nggak juga. Tapi kan seenggaknya kalau gue ngeliatnya gini, misalkan lu punya side hustle dari suatu kantor gitu ya, lu kerja 9 to 5 terus lu punya side hustle. Lu kan sebenarnya bisa ngeliat kayak tanda-tandanya kan, ini bakal sukses apa enggak sih gitu loh. Gue punya temen juga jualan raket pedal, udah bagus juga salesnya gitu loh. Cuman kalau menurut gue, lu punya sales sudah jauh banget daripada salary lu, menurut gue sih worth it aja buat lu jalanin gitu loh. Iya, diseriusin kan? Diseriusin gitu loh. Karena lu akan expect seberapa itu usaha bisa generate a lot more money daripada yang lu bisa earn di kantor gitu loh. Selama lu udah pelajarin ya, tapi jangan buta-buta aja. Ini bukan financial advice juga by the way. Itu kalau gua. Iya. Gitu ya. Lu langsung mau merendam nih Sal. Nah ini sebenarnya adalah topik yang gua mau bahas di minggu depan sebenarnya. Tentang gimana cara jual. Karena susah banget. Jualan service kan. Tetapi di sini adalah kenapa lu ngerasa uncomfortable buat jualan service lu. Karena sesimpel produk lu tuh jelek. Jadi produk lu tuh gak outstanding, kayak average aja gitu loh. Tapi lu nyadar gak sih, kita kalau misalkan jual produk kita, ya lu mau enggak. Kalau misalkan lu gak mau beli, kita malah ngerasa lu yang rugi. Lu mau cari tempat lain gak apa-apa. Betul. Lu akan dapetin result yang lebih jelek juga, lebih mahal juga, ya terserah lu. Gue udah kasih tahu kok gitu. Kita malah ngerasa kayak gitu kan sekarang. Jadi kalau lu gak mau ya udah. Ya udah gak apa-apa. Lu yang gak untung gitu. Gue sih gak apa-apa gitu. Karena kita pede banget sama service yang kita punya. Ya kan, sama produk yang kita punya lah kayak gitu. Nah, menurut lu gimana cara lu ngejual suatu service nih ya? Gue nanya itu simpel aja deh. Cara lu ngejual di Creativera service kita tanpa lu terdengar terlalu salesman kali ya? Terlalu kayak pushy gitu. Lu ada cara gak Sal, gimana caranya? Sebenarnya kalau caranya itu adalah kalau di kita ya. Kita kan gak pernah yang kayak door to door gitu yang kayak halo iya kita Creativera kita A B C kayak gitu lah, benar-benar kayak sales yang lu bilang tadi kayak gitu. Kalau cara kita kan yang udah berapa kali lu bilang ya, gimana caranya orang itu tahu dulu Creativera itu apa, dikenalnya itu apa. Tapi dengan gamblangnya gitu gampang banget sebenarnya, di bio Instagramnya udah jelas service kita apa aja. Kayak gitu kan. Karena ya balik lagi ini ke pertanyaan lu yang di awal aja. Banyak yang, karena menurut gua banyak calon leads itu yang suka apa ya, bisa miss untuk kontak lu. Ya. Maka itu kan pas itu akhirnya sebelumnya kita bio kita gak kayak gitu tuh. Ya akhirnya baru kita jabarin tuh bisa video production apa dan apa kayak gitu. Itu aja masih banyak yang miss kadang-kadang. Maksudnya kayak datang ke kita gak sesuai service-nya kayak gitu. Gimana kalau lu gak menjelaskan bisnis lu secara gamblang. Setuju banget. Di sosial media gitu yang paling gampang orang akses sekarang. Kayak gitu. Kita juga gak mungkin kan service kayak kita gini lu bisa pasang billboard atau apa gitu. Enggak lah. Ya mungkin bisa kalau buat mau cari exposure keren-kerenan yang sering dilakukan orang-orang gitu ya. Tapi menurut gua gampangnya gua dan Augie itu membuat supaya ini company gampang dicari orang. Gitu. Dulu yang masih zaman Instagram hashtag aja kita pakai kok. Agensi Jakarta Selatan lah apa, SEO, SEM gitu. Semua effort coba lakuin aja. Kayak gitu. Betul, gue tambahin sedikit ya. Ini kan sebenarnya selling itu lu ngerasa jualan itu uncomfortable kan. Gara-gara produk lu average. Sebenarnya ini topik nanti minggu depan kita bakal lebih dalam lagi. Tapi gue tambahin dari Ansel dikit bahwa Creativera itu gak pernah fokus ke jualan. Kita selalu fokus ke building scarcity atau kayak building awareness kayak anjir gue butuh banget sih. Iya. Ngerti gak? Betul. Jadi
mungkin gue bisa bilang ya 50% dari yang leads yang datang ke Creativera itu mereka tuh udah tahu mau ngapain dan mereka udah tahu mau kapan dan kayak gimana. Mereka cuma butuh kita poles-poles dikit aja dan gue mau lu yang execute. Ya kan. Tapi kalau dulu 7 tahun yang lalu lah gitu ya, orang datang ke kita, dia nanya kalian bisa apa aja, minta price list dong gitu-gitu. Di momen orang nanya kayak gitu berarti lu sebenarnya nggak cukup clear untuk nge-build demand ke bisnis lu. Kayak gitu kan maksudnya ya. Karena gini ya, gue sekarang dapat juga dan gue appreciate itu dan terima kasih banyak gitu ya. Sampai hari ini masih banyak sekali yang kontak gue gitu dan gue gak apa-apa dengan hal itu. Kayak misalkan, hey Mas Ogi, gue ada misalkan gue bisa freelance ini nih gini-gini, door to door kan gak apa juga. Terus gue ada studio apa bisa kolaborasi. Gue KOL manager bisa banyak banget kan vendor-vendor kontak kita gitu loh. Itu gue selalu kayak oke, thank you, gue akan list. Gue taruh di database kan biar suatu saat bisa kerja sama bareng. Tapi sebenarnya ya kalau menurut gue itu level 1 dari lu bisa jualan. Level berikutnya adalah gimana caranya gue nyamperin lu. Ada di poin berikutnya nanti gue akan kasih tahu gimana caranya kayak gitu. Tapi itu gitu asal ya. Jadi make sure produk lu bagus dulu. Karena bilang lah kayak tadi lu bilang ya, vendor yang langsung reach out ke kita gitu. Beneran kita masukin ke database beneran, itu beneran. Tapi ketika bilang lah Illustrator gitu ya. Beberapa juga ada yang kontak ke gue gitu atau nggak di email gitu. Gue masukin database. Ketika kita memang load kita secara internal Illustrator itu udah full dan kita membutuhkan Illustrator yang lain kayak gitu. Kayak lu kalau lu buka database itu kan banyak ya. Tapi terkadang beberapa udah lewat nih di Instagram lu. Kayak tanpa dia nge-reach out lu kayak ini studio ilustrasi yang bagus kayak udah gitu. Pernah lihat. Iya. Lu kan nge-reach out lebih ke yang itu kan? Pasti. Gitu. Karena pasti. Ya dari secara mungkin dari portofolio lebih bagus atau apa. Ya lebih tempting lah kalau menurut gue kayak gitu. Padahal sebenarnya kalau lu lihat yang di database yang kemarin aja bilang yang email ke gue pribadi. Bagus hasilnya. Bagus banget menurut gue. Emang. Kayak gitu. Tapi ya bukan berarti gak boleh door to door ya Sel ya. Itu juga masalah. Iya itu juga kadang-kadang mana ada portfolio yang bagus banget. Gue kayak wow gokil keren. Gue baru tahu. Tapi pas gue liat sosial media ternyata emang gak aktif aja. Tapi bagus mereka aktif nge-approach. Tapi saran gue itu kan lu gak nge-leverage sosial media gitu loh. Iya kan. Maksudnya lu mungkin bisa dapetin leads lebih banyak jauh dengan sesimpel lu ngupload sosial media gitu kan. Kita gak pernah door to door. Tapi orang selalu nge-contact gara-gara podcast ini salah satunya, nge-post di Instagram salah satunya. Jadi kita benar-benar udah tebar jaring kayak gitu loh. Orang ke filter sendiri. Itu ya, nomor 6 ya. Jadi penting buat lu untuk ngejual service lu dan fokus ke produknya. Bukan fokus ke ini Sel. Orang kadang-kadang fokus ke sales prosesnya. Gue sering nonton ini cuy, apa namanya kalau di Instagram tuh kayak pelatihan sales gitu loh. Biasanya ini buat mobil sih. Tapi no offense sama sekali, gokil. Cuman di service menurut gue agak kurang tepat. Misalkan kayak tau Grant Cardone gak? Ntar deh gue tunjukin nih sama dia, gue tunjukin. Dia kayak sales guru gitu, sama ada lagi lah. Tapi menurut gue itu sedikit-sedikit banyak agak-agak manipulatif karena dia gak terlalu peduli sama produknya. Yang penting closing aja. Nah itu menurut gue jadi stressful. Orientasi lu jadi kayak duit. Yang penting gue jualan-jualan gitu loh. Sedangkan kalau kita orientasinya kan gak pernah yang kayak yang penting close gitu kan. Yang penting lu tau produk gue bagus, kalau lu gak jadi ya udah rugi dulu gitu. Lebih kayak gitu kita gitu. Jadi daripada belajar salesnya, memperdalam sales skill, menurut gue sih jauh lebih worth it untuk lu memperbagus produk lu. Betul. Sekarang setuju mobil listrik, kayaknya salesman-nya tinggal nerima WA doang deh. Gak perlu jualan. Di beberapa brand pada gitu sih. Iya kan? Kalau udah ramai banget. Karena emang produknya sebagus itu. Gitu. Oke. Nah, nomor 7 sekarang ya. Nah, nomor 7 ini sebenarnya gak terlalu berhubungan sama sales lagi, sama apa lagi, tapi justru tentang elunya, tentang leadershipnya. Kayak gitu ya. Jadi ini salah satu obrolan yang paling sering gue obrolin sama Ansel sebenarnya. Kita ngomongin orang, julid-julid orang juga kadang-kadang pakai topik ini. Jadi kalau misalkan lu itu gak bisa nge-lead diri lu sendiri, ya lu gak punya disiplin terhadap diri lu sendiri, lu jangan expect untuk nge-lead tim. Menurut gue. Kayak gitu. Sebagai contoh ya, gue pribadi ya, nanti Hansel juga gitu. Gue itu kalau misalkan udah jijik ngeliat muka gue karena gendut gitu ya, gue akan diet mati-matian Sel. Dan gue akan olahraga mati-matian sampai
gue dapat badan yang gue mau gitu, dan gue akan olahraga sampai mati nggak apa, yang penting gue mati dengan badan yang bagus gitu loh. Dan nggak ada orang, lu pernah Hansel pernah bilang kayak gini waktu kita ada makan-makan kantor kalau nggak salah, martabak apa segala macam kan, orang kan susah banget nggak ngambil kan, gue bisa nggak ngambil, iya kan, jadi gue punya self control terhadap apa yang gue konsum gitu loh. Dan gue ngerasa setelah gue bisa kontrol diri gue baru bisa ngontrol orang lain. Nah kalau case lu gimana Sel? Lu apa self discipline yang lu orang nggak bisa interrupt gitu loh? Sebenarnya itu gue juga lumayan. Salah satunya ya. Iya itu gue lumayan relate lah. Gue itu orang yang pernah gendut kurus beberapa kali. Asli. Gue pernah. Mau tampilin fotonya? Ya di stalk aja di Creative Era itu gak apa-apa. Ya. Dulu berat gue pernah sampai 107 itu di hidup gue yang kali ini tuh ada dua kali. Dua kali. Turun sampai 60-an. Nah sekarang gue di 66 kilo gitu. Gokil. Yang membuat gue akhirnya gue kayak sekarang. Gue ingat banget soalnya Ogi pernah ngomong kan. Kayak lu udah dijaga ya. Lu bilang kayak gitu. Karena menurut gue jujur nurunin gampang banget. Buat gue yang udah pernah dari 107 ke 60-an ya. Dan itu 107 gue 2 kali gitu. Gue udah pernah turun naik lagi gitu. Menurut gue nurunin badan itu segampang itu. Gitu. Tapi maintain itu yang susah. Maintain. Menurut gue. Sekarang udah di berat ideal gue di 66 kilo. Gue mau maintain di segini gitu. Akhirnya gue baru realize juga Gi. At the end itu kenapa sekarang gue bisa setahunan ini ya. Gue bisa maintain karena ya udah lifestyle sih. Iya. Jadinya kayak gitu. Ya gue bener-bener ya udah disiplin. Sampai sekarang gue masih intermittent juga. Walaupun gue udah gak diet. Cuma masalah kalori aja gitu kan. Disiplin itu sih yang membuat gue bisa mempertahankan itu sampai sekarang. Tapi selain itu menurut gue. Salah satu yang mendisiplinkan gue itu adalah gue hampir gak pernah sih sekarang untuk pulang malam dari kantor. Walaupun sampai di rumah gue masih buka laptop kadang-kadang dikit-dikit gitu ya. Ya karena ya udah jam 8 gue udah selesai olahraga, di situ juga gue udah buka laptop. Yes. Kayak gitu. Ya menurut gue kayaknya ideal sih. Maksudnya kayak ya emang kenapa gitu loh. Karena menurut gue terlalu banyak ya beberapa kali lah gue ngeliat gitu di TikTok gitu ya. Gue gak tahu itu sarkastik atau enggak kayak orang pulang tenggo tuh salah gitu. Iya. Padahal enggak bos, enggak kenapa-napa sih menurut gue. Asal emang ya lu udah selesai kerjaan lu, ya udah silahkan. Setuju gue. Gitu. Setuju gue kepikiran gini karena self discipline ini kan pasti hubungannya sama apa ya? Lu ngejaga badan, lu ngejaga diri segala macam kan. Pasti nggak jauh-jauh dari yang lu bisa lihat physically gitu kan. Gue pernah baca gini jadi kalau misalnya lu mau ngekontrol hidup lu, cuman satu hal yang lu perlu lewatin, yaitu adalah lu harus bisa ngekontrol hunger. Yeah. Kalau lu bisa ngekontrol lapar dan lu bisa lewatin itu, gue lapar nih, terus gue memilih untuk nggak makan gitu ya, intermittent atau puasa gitu ya, lu udah naik level, lu bisa kontrol diri lu. Karena ketika lu lagi lapar, lu kan kayak senggol bacok lah, apa segala macam, dan lu bisa kontrol. Kalau misalkan lu lagi kenyang, lu pasti jauh lu bisa kontrol diri lu lagi. Betul. Ngerti gak? Dan setelah gue bisa kontrol step itu ya, even gue gak pernah breakfast kan. Kayak sekarang aja gue minum air putih nih. Ya kan, jadi kayak gue gak pernah masukin kalori di sebelum jam 12 pagi. Karena gue pengen ada 12 jam bener-bener gue fasting gitu loh. Dari gue tidur sampai sekarang. Adalah alasannya berapa gitu ya, buat detox juga. Dan itu berat awal ya. Cuman kalau udah jadi lifestyle, gue jadi lebih terkontrol. Dan ketika gue bisa ngontrol diri gue jadi bisa nge-treat orang lain lebih pengertian gitu loh. Jadi bisa nge-lead tim lebih emotionally lebih stable. Setuju. Iya kan? Kayak gitu. Itu masih step satunya. Pasti banyak tips lain lah. Kayak gitu ya. So kesimpulannya adalah lu gak akan bisa nge-handle tim kalau misalnya lu gak bisa handle diri lu sendiri. Jatuhnya malah jadi ego nanti ya. Nah, wah ini gokil nih Sal. Nomor 8. Nomor 8 ya. Jadi gini nih, latar belakangnya gini. Lu ngasih harga ke klien lu gitu ya. Ini kan kita di creative business ya. Lu ngasih harga ke klien lu. Itu sebenarnya bukan serta-merta dari lu naikin dari cost lu berapa. Sebenarnya. Tapi percaya gak percaya ya. Dari persepsi dia. Terus terang. Jadi kadang-kadang gini kan. Lu kan ada bisnis ada namanya kan COGS ya. Namanya cost of goods sold. Jadi kalau misalkan lu punya 50.000. Lu jual misalkan kayak margin lu mau berapa. Lu jual 2 kali lipat misalkan. Lu jual 100.000. Lu dapat margin 50.000 kan. Tapi kita pernah ya. Kita punya cost berapa sih yang waktu itu. Nanti di sensor ya. Kita punya cost tuh kalau gak salah cuman 100-an something ya. 100 jutaan something. Betul.
Tapi kita nge-charge-nya itu sampai 1 M lebih. 1 M lebih. Lo tau sendiri kan profitability berapa? Iya. Itu mungkin nggak kalau pakai logika kayak berapa cost kita terus kita naikin berapa persen? Nggak masuk akal Mungkin, kan? nggak masuk akal. Karena udah perception dari kliennya bahwa project itu worth segitu. Iya. Nilainya segitu. Dan kita waktu itu kayak pas dia kasih tahu mereka punya budget sekian dan mereka minta deliverablesnya apa aja dan pas kita hitung costnya ternyata ya udah segitu doang. Ya udah kita lakuin dan dari sana kita sadar ternyata pricing strategi kita nggak bisa mentah-mentah dari cost kita. Tapi lu harus ngeliat dari perspektif dia. Betul, karena gue ingat banget pas yang awal-awal gue mau all in di CDA itu, gue ngasih lihat P&L kita ke bokap gue, di dia nggak make sense. Gak make sense ya? Dia gak make sense. Di dia gak make sense. Kok lu ada project yang kayak gini profit lu bisa 92% gitu. Iya. Dia bingung. Dia benar-benar bingung. Terus gue kayak lah emang nyata adanya seperti ini gue bilang. Tapi ada yang gue 50-50 ya ada. Iya. Karena gue gak tahu di agensi lain gimana. Tapi kalau di gue dan Augie honestly kalau marginnya di bawah 50% rata-rata gak worth it ya. Iya karena kita udah mendingan ke sebelah aja. Gue gak usah ambil dulu. Gak worth it kenapa? Karena mungkin kita udah berpengalaman sering ya bilanglah kontrak 2 bulan untuk masa kerja itu pasti lewat. Pasti lewat. Dari yang misalnya yaudah kita maksain deh, yaudah deh kali ini marginnya cuma 20% gitu. Ujung-ujungnya pasti habis bos. Gitu. Yang kita bilang 50% aja pasti sebenarnya kadang-kadang di bawah 50% kan sebenarnya. Iya, betul. Gitu. Iya. Kemakan waktu. Jadi buat teman-teman yang di service base, sebenarnya ini menurut gue kayaknya agak-agak haram buat di share sih Sal. Tapi nggak apa lah ya. Service base itu tuh orang tuh nggak bisa ngelihat sebenarnya produk lu itu apa. Jadi pure perception menurut gua. Robert Downey Jr. itu dibayarnya pasti jauh banget. Iya. Sama talent-talent yang biasa kita hire. Pasti jauh banget. Iya kan? Padahal kalau misalkan dari skill acting gue bisa adu mungkin kayak talent siapa. Betul. Bisa-bisa aja gitu. Cuman persepsinya beda banget gitu loh. Iya. Maksud gue yang orang beli dari Robert Downey itu juga pasti kayak marketnya, fansnya. Jadi kalau misalkan lu mau naikin margin lu di freelance, fotografer, lu harus bisa punya value lain selain service. Harus punya itu. Antara lu punya followers yang banyak, sehingga lu bisa post nanti jadi ada medianya. Kalau Creative Era mungkin yang kita jual banget-bangetan adalah lebih ke project management ya. Kita make sure zero error. Dari kita. Kalau dari kliennya ada error ya udah. Ya gitu mau gimana, gak bisa. Kita upayakan zero error dan semuanya smooth. Dan budgetnya fix, gak ada add-on kayak gimana. Itu yang kita offer biasanya. Jadi ibaratnya kalau misalnya klien kerja sama kita, gak mungkin pusing. Itu yang kita kasih ke mereka kan. Gitu. Makanya mereka willing buat pay more. Kayak gitu sih. Tapi kalau misalkan kayak mau bikin video kayak gini, ya udah semua orang adu aja harganya. Ya udah lu akan terjebak di margin yang segitu-gitu aja dan ujung-ujungnya lu gak bisa grow. Lo tau gak yang kita udah deal lama sih. Tapi baru on board itu 3 minggu lalu ya kayaknya yang mana? Yang customer story yang ada 2 video. Iya. Akhirnya long story short tuh gue baru tahu ternyata itu tuh pitching 4 agency. Harga kita tuh paling tinggi. Harga kita paling tinggi. Yang lumayan dan pas gue tahu lumayan jauh ya kayak gitu. Tapi kenapa dia pilih terus gue nanya lah terus company lu kenapa jadinya pilihnya kita? Betul. Gitu. Reason utamanya itu adalah karena mereka kan itu harus datang ke kantornya tuh untuk present kredensial. Benar, kita juga ya kan? Kita itu. Yang datang gue dan lu. Cuma perkara itu doang karena sisanya yang pas 3 agensi lainnya atau 4 agensi lainnya menurut mereka yang datang untuk presentasi kredensialnya kurang kredibel. Oh gitu. Jadi ya mereka kayak kurang yakin jadinya gitu. Atau bosnya ogah kali gitu. Iya. Kalau kita kan kalau kita kan ya let's go aja. Kita juga pernah sebenarnya gini salah waktu awal-awal kita berdiri baru setahun berdiri, kita pitching sama salah satu ini juga lah ya studio gitu ya. Dan dengan adalah pokoknya nanti gue kasih lo abis syuting ini. Jadi intinya kita nge-charge tuh kalau gak salah 40-50 jutaan. Iya. Buat bikin suatu, gue gak mau sebut projectnya apa, buat sesuatu itu. Terus pas gue nanya ke PIC-nya, gue kalah ya, iya kemahalan ya gue. Enggak yang kepilih nih si ini nih gitu. Gila dia masukinnya 400 juta. Terus gue kayak 10 kali lipat dari gue kan. Terus gue bertanya-tanya, ada yang something yang pasti dia tahu gue gak tahu. Outputnya sama persis kan, kita sama-sama bikin gituan, tapi kayak kok dia bisa lebih mahal. Padahal gue tahu persis costnya. Ya itu bukan lain adalah ya
perception. Brandnya udah kebangun. Dan dia sampai dibawa kemana-mana kan waktu itu. Betul. Gitu sih. Dan itu yang membuat kita sekarang juga lagi ngebangun perception itu. Tapi bukan perception bohong-bohongan ya soalnya. Jangan salah tangkap juga gitu. Kita beneran nge-build value itu. Gitu. Bahwa Creative Era bukan ngasih service outputnya jadi beres, enggak. Tapi dalam prosesnya juga smooth. Dan kita make sure juga bisa ngasih benefit lain. Setuju. Kayak gitu. Itu ya Sel ya, nomor 8 ya. Jadi ya penting banget untuk bikin perception. Nah yang nomor 9 ini adalah, ini kedua sebelum terakhir ya. Ini penting banget nih mentalitas kayak gini ya. Yaitu adalah kebanyakan creative workers itu menunggu untuk disamperin Sol. Jadi mereka bikin IG, bikin apa segala macem. Mereka nunggu untuk orang kontak mereka. Ya kan. Tapi mereka gak bikin demand. Jadi ini beda nih. Maksudnya bukan berarti lu door to door kayak lu bilang tadi. Lu berharap disamperin. Tapi lu gak create apa-apa. Iya. Kayak gitu loh. Nah, oke, versi lu deh. Gimana caranya kita selama ini ya, ini spill aja lah kita secara gratis gitu ya. Contek aja gak apa-apa. Gimana caranya Creative Era itu bisa nge-build demand di social media? Ya biar rame lah intinya gitu. Sebenarnya kalau yang kita lakukan, ya memang bener dah. Salah satunya podcast ini yang kalian tonton, itu salah satu effortnya. Yang kedua, SEO, SEM itu jalan. Tapi honestly sejujurnya memang nggak rutin yang kita lakukan. Instagram Boost juga ads juga Meta Ads kita juga nggak rutin sejujurnya gitu. Kita yang utama yang kita lakuin adalah yang pasti yang pertama website itu udah pasti harus rapi. Iya. Itu karena itu menurut gua salah satu kayak apa ya, kayak brosur lah. Brosur yang gampang orang lihat, gampang orang dapetin gitu. Tapi yang kedua, dengan algoritma Instagram sekarang, kita sesering itu untuk ngepost sih. Setuju banget. Iya. Itu kata kuncinya sih. Iya. Yang saya bilang tadi yang brosur, website segala macam kan itu kan sifatnya kayak pasif kan. Iya. Tapi sebenarnya yang orang lupa adalah gimana caranya datengin orang ke situ. Bukan bikin tokonya, tapi datengin orang ke tokonya. Website lu, Instagram lu, TikTok lu itu kan semua toko. Tapi yang penting adalah gimana caranya orang datang ke tokonya kan. Dengan cara apa? Dengan cara regular posting. Iya. Kayak gitu loh. Lu cek Instagram Creative Era, lu ngelihat, coba cek sehari kita upload berapa konten. Iya. Kalau lu bisa saingin, gua ngejempol. Iya. Kalau lu bisa saingin. Ya. Jadi itu berat banget buat kita ngelakuin itu. Ya, karena dari situ lu gak tahu yang bakal, menurut gue ya, dibandingkan lu menyiapkan kayak, aduh gue mau ngepost satu post lu siapin sedemikian rupa gitu ya. Ada sih beberapa brand tuh, gue tau salah satunya brand parfum yang jarang ngepost. Sekali ngepost dia emang trafficnya bagus banget. Oke. Kayak gitu. Tapi untuk lu mencapai menjadi seperti itu gak segampang itu bos. Itu. Betul. Sumpah gak segampang itu. Betul. Gitu. Jujur aja kita sebagai di sini service base kayak gini, misalnya ada klien datang, Sel gue mau kayak brand parfum itu. Iya. Jawaban gue mendingan gue gak ngambil atau enggak gue cari tahu dulu deh benar-benar real seperti apa. Tapi gue gak akan garanti keberhasilannya. Betul. Gitu. Karena itu mungkin menurut gue 1 dari 1000 loh. Betul. Iya gak segampang itu. Lebih gampang lu regular posting. Nanti lu lihat sendiri tuh dalam 100 konten yang lu post mana yang naik. Setuju. Itu akan lebih gampang menurut gue. Iya. Lu bisa ngepost cuma sekali-sekali terus kontennya kayak working kayak yang brand itu ya. Kalau lu ngelakuin semua yang mereka lakuin juga. Iya. Lu sekarang lihat di mana-mana physical store ada. Iya. Lu bisa compete gak? Iya, betul. Kalau misalnya lu cuman di rumah doang nggak bisa, terus kayak lu mau ala-ala ngepost sekali doang, mati, udah nggak mungkin ada yang lihat. Mungkin menurut gua. Benar susah. Jadi sosial media rame itu pasti ada triggernya. Nggak mungkin ngepost satu viral terus langsung rame semua, tuh menurut gua kayak ya udah 1 in a million. Tapi kayak kalau lihat brand tadi, itu tuh banyak banget behind the scene yang mereka lakukan. Foundernya juga personal branding, terus kayak produknya juga secara market diterima dengan baik, banyak yang pakai, anak kantor kita juga pakai. Jadi ya udah jalan duluan, udah bagus duluan, baru lu bikin kayak gitu. Tapi kalau dari awal-awal mau sosial media ala-ala begitu ya salah kamar menurut gue, mikirnya gitu lah. Dan lu coba cek di sosial media kita juga, apalagi TikTok gitu loh. Rata-rata konten yang lu lihat itu kan rata-rata konten yang paling seminggu terakhir lah. Jadi kalau lu expect ngepost sekali terus kayak evergreen terus, ya YouTube solusinya. Cuma kalau misalkan di sosial media kayak TikTok, Instagram gitu-gitu ya, lu harus reguler terus ngasih algoritma makanan gitu loh.
Kalau enggak lu bakal tenggelam gitu ya. That's why makanya kita selalu ngepost setiap hari di Creative Era. Mau itu behind the scene kayak, mau itu apa kayak, mau itu podcast kayak. Yang penting gue selalu visible. Selalu ada. Iya, kayak gitu. Nah yang terakhir ya, ini ranahnya Hansel sebenarnya. Apa tuh? Kalau misalkan lu ada problem di usaha lu, solusinya itu bukan berarti harus hire orang. Tapi bisa jadi orang yang ada di kantor lu itu emang salah aja. Kayak gitu kan. Gini deh, lu kasih gue satu contoh apa case atau problem yang di Creative Era pernah terjadi. Dan kayaknya kalau ganti orang langsung beres nih. Tapi ternyata solusi lu bukan ganti orang. Lu ganti sistem atau ganti yang lain dan ternyata beres. Ada gak Sol? Contohnya yang kita Sol? Contoh real case-nya itu adalah orangnya ada di sini nih. Yang kali ini Arel gitu ya. Arel di sini sebagai production manager kita di Creative Era gitu. Dulu itu sebelum ada Arel itu semua content planner kita itu atau social media content plan kita itu harus ikut untuk ke produksi. Sedangkan sekali produksi akan ngabisin waktu yang lumayan banyak. Berarti antara mereka produksi di studio atau di luar yang berarti untuk paperwork atau mereka laptopan itu untuk mikirin kreatif gitu ya. Pre-pro gak akan bisa. Betul. Menurut gua karena udah kepake tuh. Bilang lah mereka produksi dari jam 9 sampai jam 3 lah kayak gitu. Jam 4 jam 5 masih jam kerja. Menurut gue udah nggak capable juga sih buat untuk mereka ngedecking apa dan lain-lain. Sejak adanya Arel itu akan di brief oleh anak kreatif untuk dia yang bisa produksi kontennya itu. Jadi mereka bisa fokus terhadap pre-pro-nya aja. Yes. Karena pas itu di waktu itu adalah antara kita nambah content planner lagi atau shifting nih dari Arel yang dulu ngerjain kreatif. Terus dia jadi ke production manager, kayak gitu. Ngobrol-ngobrol sama dia lebih oke untuk dijadi anak lapangan, kayak gitu. Ya gue bilang ya udah oke match, kayak gitu. Dengan melakukan seperti itu, kita gak perlu hire orang pas itu. Betul. Kenapa? Karena load mereka untuk bisa sit in di office itu lebih banyak. Iya. Jadi untuk ngerjain kreatif apa dan lain-lain, ya waktunya kan jauh lebih banyak. Setuju. Jadi it's okay ya sebenarnya untuk nge-reshaping tim gitu ya. Jadi gak perlu kayak misalkan role itu ya forever harus itu kan. Semua bisa diobrolin supaya kayak mau gak gue adjust. Iya karena contohnya yang kemarin Arel keliling kota, ke beberapa kota itu content planner balik kan ikut produksi. Oh iya. Kenapa? Karena dianya gak ada. Kayak gitu. Oh iya. Setuju. Bener sih, gue setuju banget sih. Jadi ya gak semuanya itu butuh hire orang baru ya. Karena kadang-kadang juga orang kan masa baru first timer bikin sesuatu gitu ya. Wah ada masalahnya ini gak ada yang handle. Ya kan? Hire orang lagi. Terus gak laku. Hilang lagi gitu kan. Betul. Tapi mereka nggak ngelihat ternyata ada beberapa orang yang mungkin underperform di suatu hal yang sebenarnya di sini bagus banget tapi nggak dipakai. Kayak gitu kan. Iya sih. Itu aja ya paling ya. 10 points tentang mental yang lo harus siapkan. Dan kalau misalnya lo bisa punya 10 ini sih gue rasa harusnya sih survive aja. Gitu ya Sule. Oke ya. Sip. Thank you ya buat kali ini. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di minggu depan ya.